Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria Kinanti dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1765 sampai 1785. Revolusi ini didorong oleh beberapa faktor yang membelakangi. Yang pertama itu munculnya paham kebebasan di bidang politik dan perdagangan. Yang kedua, munculnya berbagai macam pajak. Dan yang ketiga, terjadinya peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika juga dikenal sebagai perang kemerdekaan antara Amerika melawan Prancis atau Inggris. Pada tahun 1763, pemerintah Inggris menang melawan Prancis. Hasilnya mereka mendapatkan tanah dari koloni Prancis yang ada di Amerika pada saat itu. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kekuasaan koloni tersebut bertentangan dengan paham kekuasaan pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah daerah tanah jajahan mereka. Pemerintah Inggris juga menganggap bahwa mereka berkuasa atas penolakan peraturan monopoli dan mengendalikan kebebasan untuk berdagang. Selain itu, koloni yang ada di Amerika dikenakan berbagai macam pajak yang sangat memberatkan. Contohnya pajak gula dan pajak teh. Tetapi meskipun mereka telah membayar pajak, rakyat koloni tidak membaliki. Parlemen Inggris pada saat itu melakukan protes pada tahun 1765. Sedangkan pada tahun 1773 terjadi peristiwa The Boston Tea Party yang semakin mendorong revolusi Amerika ini terjadi. Pada saat itu pemerintahan Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston di Amerika sebagai bentuk protes mereka. Lalu massa yang ada di Amerika menyamar sebagai suku Indonesia dan India, lalu membuang teh tersebut ke laut. Yang kedua adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah tragedi yang sangat penting di dalam sejarah dunia. Revolusi ini juga berpengaruh dalam perkembangan studi ilmu hubungan internasional. Pada pertengahan tahun 1700-an dan pada awal tahun 1800-an, Revolusi Prancis mampu mengubah Prancis hingga saat ini, termasuk juga pemerintahan monarki absolut yang saat itu adalah satu-satunya yang ada di Eropa. Revolusi Prancis secara khusus tak hanya melibatkan Prancis secara internal, tetapi juga melibatkan banyak negara-negara Eropa dan konflik negara-negara Eropa yang kala itu rentan sekali terkena efek domino. Krisis keuangan yang melanda, muaknya rakyat terhadap pemerintahan absolut di bawah kepemimpinan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan penegak kekuasaan yang tertinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.